Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur di pagi hari ini kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di hari ini Allah kembali menghidupkan kita dan kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang insyaallah penuh barakah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan semoga kita semua bisa istiqomah untuk menjaga salat 5 waktu kita, untuk kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah subuh dan kajian ba'da subuh rahimakumullah, di pagi hari ini atau setelah subuh atau di subuh ini kita akan membahas bersama-sama kaitannya dengan adab atau akhlak di saat kita bertamu dan di saat kita menjadi tuan rumah yang kedatangan tamu. Ya, jadi ada dua aspek. Yang pertama kita sebagai tamu, yang kedua sebagai tuan rumahnya. Sebetulnya tema ini sangat pas untuk kita bahas itu di bulan Syawal. Ya, sangat pas karena apa? Karena di bulan Syawal itu memang ada tradisi untuk saling mengunjungi, silaturahim, ya, bertamu di rumah-rumah saudara kita. Tetapi tidak salah kalau ini juga kita bahas saat ini. Karena apa? Karena jangan sampai bertamu, berkunjung ke rumah saudara itu hanya di bulan Syawal. Ya, tetapi kita sangat-sangat dianjurkan untuk selalu silaturahim, untuk selalu saling mengunjungi, ya, minimal kita mengunjungi saudara-saudara kita yang ada hubungan nasab, atau mengunjungi tetangga-tetangga kita. Ya, tidak hanya berkunjung ini diperintahkan di bulan Syawal, tetapi perlu kita tradisikan saling mengunjungi, ya, di bulan-bulan yang lainnya. Atau termasuk juga kita mendatangi seseorang, mendatangi rumah seseorang bukan karena inisiatif kita. Mungkin kita dalam posisi diundang, ya, diundang untuk menghadiri hajatan, menghadiri acara-acara, mungkin tasyakuran, walimatul urus misalnya, dan walimah-walimah yang lainnya. Maka di sana kita juga berstatus sebagai tamu. Jadi tamu itu ada tamu yang diundang, ada tamu yang tidak diundang. Tamu tidak diundang itu dalam hal ini bukan tidak mendapat undangan,
Ya, yang semasuk tamu tidak diundang bukan tamu yang datang nyelonong, yang nggak diundang datang, bukan. Tapi tamu yang tidak diundang itu adalah tamu yang berinisiatif untuk mendatangi rumah seseorang. Orang itu tidak punya acara, cuma dia berinisiatif untuk mendatangi rumah seseorang untuk silaturahim. Ini juga tamu tidak diundang. Jadi tidak selamanya tamu itu adalah diundang. Bisa saja kita punya inisiatif sendiri untuk bertemu, ya, untuk silaturahim ke rumah saudara kita. Nah, nanti ada adab-adabnya. Termasuklah adab tamu tidak diundang ini, bukan tiba-tiba datang begitu kan. Ini kan tradisi kita itu kan membuat surprise kan gitu ya, biar surprise gitu. Sebetulnya itu tidak begitu baik. Ya, bukannya surprise yang terjadi, malah kekagetan gitu kan. Malah jadi terjadi kesalahpahaman. Nah, maka nanti akan kita bahas kita sebagai seorang tamu adabnya seperti apa, baik tamu yang diundang maupun tidak diundang tadi. Lalu kita sebagai tuan rumah itu adabnya seperti apa? Ini perlu kita bahas karena dulu pernah kita sampaikan adab atau akhlak ini adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan awali pembahasan ini dari fadilah dulu. Ya, fadilah kita bertamu, kemudian akan kita lanjutkan dengan adabnya. Dalam beberapa hadis, ya, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan fadilah kita bertamu, mengunjungi rumah seseorang, silaturahim, menjalin ukhuwah. Bisa ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan seagama atau persaudaraan sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, qala Allahu lahu tibta wa tiba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Apabila seseorang mengunjungi saudaranya, jadi yang dimaksud dengan saudaranya di sini bukan saja saudara yang memiliki hubungan nasab, ya, tetapi juga saudara seagama, juga bisa saudara sesama makhluk ciptaan Allah, meskipun tidak satu agama. Jadi memang banyak, ukhuwahnya itu banyak, ya. Jadi kita katakan ada persaudaraan satu nasab itu kakak, adik, yaitu nasab kita itu juga saudara. Ada juga saudara yang lebih luas lagi, family. Tidak hubungan nasab yang langsung, mungkin nanti ada perantara, itu seperti ponaan, ya, ponaan, terus kemudian Pak Le, Pak D, ya, ini juga saudara juga, ya, family lebih besar lagi. Lalu ada saudara seagama, ada saudara sesama manusia. Hadis ini umum sifatnya, ya, iza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, bila seseorang mengunjungi saudaranya, maka Allah akan berkata kepadanya, tibta wa tiba mamsyaka wa tabawwata manzilan fil jannah. Kata Allah, engkau adalah orang baik. Nah, jadi ketika kita bersaudara, terus kemudian kita kunjungi saudara kita itu, Allah mengatakan kamu orang baik, kata Allah. Dan memang yang kita inginkan pujian itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dan Allah telah memuji kita, engkau adalah orang baik. Tibta, kamu orang baik, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, enggak ada artinya kita disanjung, kita dipuja-puji oleh manusia, tetapi Allah mengatakan kamu bukanlah seorang yang manusia yang baik. Itu enggak ada artinya bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, meskipun banyak orang
yang menganggap kita bukan orang baik, tapi ketika Allah mengatakan kita adalah orang baik, maka kita akan dicap sebagai orang yang baik. Nah, di sini Allah mengatakan tibta, kamu adalah orang baik, kata Allah. Wa tiba mamsyaka, dan perjalananmu itu adalah juga perjalanan yang baik. Orang baik melakukan sebuah perjalanan yang baik. Jadi salah satu perjalanan yang baik itu adalah kita berjalan menuju ke rumah saudara kita dalam rangka silaturahim. Itu juga termasuk perjalanan yang baik. Tapi bukan satu-satunya perjalanan yang baik. Kita dari rumah ke masjid itu juga perjalanan yang baik. Dan bahkan ada suatu langkah yang sangat baik, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu seseorang yang melangkah menuju ke shop yang kosong. Ini langkah yang terbaik. Misalnya kita sholat berjamaah, shop di depan kita kosong, terus kemudian kita melangkah menuju shop yang kosong itu, meskipun hanya beberapa langkah, mungkin hanya 3 langkah, tetapi itu adalah sebuah langkah yang sangat baik dan bahkan yang terbaik, kata Rasulullah. Hanya 3 langkah. Nah, dari rumah kita mendatangi saudara kita, ini kata Allah adalah ini sebuah perjalanan yang baik. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di surga. Ya, jadi balasannya adalah ketika kita melangkahkan kaki kita menuju ke rumah saudara kita dengan niat silaturahim, mempererat ukhuwah, ya, sebuah persaudaraan, maka itu artinya kita sudah menyiapkan, telah membangun rumah di surga. Ini fadilah, salah satu fadilah seseorang yang mengunjungi saudaranya. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga diriwayatkan, zara rajulun akha lahu fi qaryatin lahu fa arsadallahu malakan ala madrahatih faqal aina turid, qala akhan li fi hadhihi alqaryah faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha, la, qal uhibbuhu fillah, qala fa inni rasulullah ilaik anna Allah ahabbaka kama ahbabtah. Jadi ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di suatu kampung, lalu kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi orang itu. Jadi ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung atau di sebuah kampung, ya, kemudian Allah mengutus malaikat, yang malaikat itu menyerupai manusia, ya, malaikat yang menyerupai manusia mendatangi orang itu. Lalu kemudian malaikat bertanya kepadanya, engkau mau kemana? Ya, engkau mau kemana? Orang itu mengatakan, aku akan mendatangi saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu kata malaikat, apakah saudara yang kau kunjungin itu ada saudara yang kaya, saudara yang memiliki nikmat yang banyak? Ya, ini pertanyaan malaikat itu adalah pada umumnya, ya, pada umumnya orang itu mengunjungi seseorang karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari itu. Ya, mungkin dia akan mendatangi rumah orang yang kaya, diharapkan nanti di sana mendapatkan suguhan, kemudian pulang mendapatkan sangu. Ini ada sebagian orang yang mau silaturahim ke rumah orang yang kaya karena dia akan mendapatkan sesuatu dari kunjungannya itu. Nah, malaikat bertanya kepadanya, ya, apakah seseorang yang akan kau kunjungi itu memiliki nikmat atau rezeki yang banyak yang akan diberikan kepadamu? Orang ini mengatakan tidak, namun semata-mata aku mendatanginya karena aku mencintainya karena Allah.
Ya, jadi karena seseorang itu mengunjungi saudaranya itu karena perintah dari Allah. Dia mencintai saudaranya karena itu perintah dari Allah untuk saling mencintai. Lalu apa kata malaikat? Malaikat mengatakan, sesungguhnya saya adalah utusan Allah yang Allah utus untuk mendatangimu, kata malaikat. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Jadi malaikat mengatakan pada seseorang itu, pada orang itu, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada hal yang menarik ya dalam hadis ini, ungkapan yang terakhir ini, Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Banyak hadis yang menjelaskan pada kita dan yang mencontohkan kasus per kasus bahwa cintanya Allah atau hubungan kita dengan Allah itu sangat dipengaruhi bagaimana hubungan kita sesama manusia. Ya, banyak sekali hadis yang menjelaskan itu. Jadi bagaimana kondisi hubungan kita dengan Allah baik atau buruk itu tergantung bagaimana hubungan kita sesama manusia. Dalam silaturahim, wa man wasolaha wasolahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan orang itu. Jadi kalau ada manusia memutuskan silaturahim dengan manusia lain, maka Allah memutuskan juga hubungan dengan orang itu. Silaturahim itu artinya adalah kita menyambung rasa kasih sayang, tidak ada kebencian, ya, tidak ada permusuhan. Itu namanya silaturahim. Ya, silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim itu ya makna umumnya adalah tidak ada rasa benci. Jadi kita masih memiliki rasa kasih dan sayang dengan seseorang itu. Cuman hari ini orang menganggap silaturahim itu mendatangi orang itu. Itu salah satu bentuk silaturahim, menyambungnya dalam cara kita mendatangi orang itu. Tetapi secara substansi ya, silaturahim itu adalah ada di hati ini. Meskipun kita tidak mendatanginya karena jarak yang sangat jauh, terus kemudian hati kita mencintainya, itu dikatakan silaturahim. Dan sebaliknya, meskipun kita mendatanginya tapi hati kita memiliki kebencian, permusuhan, meskipun bertemu ya, salaman, tapi hatinya membenci seseorang itu, tidak mencintainya, itu sebetulnya sudah memutuskan silaturahim meskipun bersalaman. Jadi silaturahim itu ada pada diri kita ini. Nah, seseorang yang memutuskan silaturahim, Allah juga akan memutuskan kasih sayang dengan orang itu. Dan bahkan dalam sebuah hadis juga dijelaskan kenapa kita disunahkan puasa Senin Kemis itu kan dijelaskan bahwa di setiap hari Senin dan hari Kamis catatan amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah. Ya. Dan orang yang berpuasa di hari itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kecuali amal perbuatan orang-orang yang berselisih, yang memutuskan silaturahim, ilal mutahajiraini, kecuali catatan amal orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah akan mengatakan akhirhuma. Jadi ketika malaikat itu menyodorkan catatan amal perbuatan orang-orang yang memutuskan silaturahim, Allah katakan akhirhuma, tunda dulu, kata Allah. Allah nggak mau mengambilnya. Karena apa? Karena memutuskan silaturahim, sehingga Allah juga memutuskan ya rasa kasih sayang dengan seseorang itu. Demikian juga hadis yang lain, ya, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu akan membantu seseorang jika seseorang itu mau saling membantu dengan saudaranya.
Jadi apakah Allah akan membantu kita? Ya, itu sangat terkait dengan apakah kita mau membantu sesama manusia. Jika kita mau membantu sesama manusia, maka Allah juga akan membantu kita. Jika kita memberikan kemudahan kepada seseorang, kita berikan kemudahan pada seseorang, Allah juga akan mempermudah urusan kita dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah sangat diwarnai oleh hubungan kita sesama manusia. Kata Rasulullah, jika seseorang itu menutupi aib orang lain, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Dan jika seseorang suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan membuka aib orang itu. Jadi hubungan kita dengan Allah itu sangat-sangat diwarnai oleh bagaimana hubungan kita sesama manusia. Jadi jangan dianggap hubungan sesama manusia hablum minan nas sesuatu yang sepele, tapi justru sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Bahkan Rasulullah juga pernah menceritakan tentang orang yang muflis. Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu dalam gambaran hadis itu adalah orang yang hubungan dengan Allahnya baik, tapi nggak baik dalam hubungan sesama manusia. Yaitu orang yang ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang dari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin. Ya, orang itu datang dengan membawa segudang pahala solatnya, pahala puasanya. Ini kan orang soleh ini, orang yang hubungan dengan Allah baik. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga membawa dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia. Dia memakan harta manusia, menzolimi manusia, menuduh manusia dengan tuduhan palsu. Maka kemudian manusia yang dia tuduh dengan tuduhan palsu itu, yang dia sakiti, dia zolimi, yang hartanya dimakan, itu menuntut kepadanya di akhirat kelak. Maka pahala kesolehannya, kesolehan individunya, kesolehannya kepada Allah, ibadah-ibadahnya itu habis semuanya diberikan pada orang. Ya, sampai-sampai pahala yang mau diberikan itu sudah habis dan orang itu terus menuntut. Akhirnya apa? Justru dosanya orang itu yang dia dapatkan. Ini sebuah gambaran bahwa seseorang itu hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya yang tidak baik. Nah, maka oleh karena itu dalam konteks ini kita mendatangi seseorang, kita niatkan mendatangi seseorang itu karena rasa cinta kita karena Allah, insya Allah ya Allah akan mencintai kita. Maka ukhuwah ini Bapak Ibu harus nomor satu yang kita jaga, kita pelihara dalam bermuamalah. Jangan sampai kecintaan kita ya kepada organisasi kita itu melebihi kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah. Jadi harus kita garis bawahi. Ya, kecintaan yang harus kita bangun adalah kecintaan karena Allah, bukan kecintaan karena organisasi. Bukan kecintaan karena ormas, bukan kecintaan karena satu partai, bukan kecintaan karena satu alumni, bukan kecintaan karena satu tempat bekerja, bukan kecintaan karena satu tempat tinggal, perumahan Gria Mandiri, perumahan apalagi ya macam-macam untuk perumahan di sini. Jangan sampai persaudaraan kita itu dibangun karena sebab-sebab duniawi, bukan persaudaraan yang kita bangun karena Allah.
Dan hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang membangun persaudaraan itu, rasa cinta itu karena hal-hal selain Allah. Dan bahkan ya, karena memiliki sepeda yang sama saja sudah terbentuk sebuah persaudaraan yang luar biasa. Ya. Meskipun agamanya berbeda, tapi punya sepeda yang sama, itu sudah merasa bersaudaranya luar biasa meskipun agamanya berbeda. Ya, punya motor yang sama. Saya dulu pernah punya Vespa. Bukan Vespa yang sekarang Bapak Ibu. Vespa yang tok gitu. Ya. Rusak, Pak. Itu kan memang khasnya Vespa itu memang begitu. Ya, sering businya bermasalah. Saya masih kuliah wirawiri Solo Jogja. Rusak di tengah jalan. Semua Vespa yang lewat Bapak mampir itu. Semua ada Vespa yang lewat melihat saya di pinggir jalan itu, ya, sedang berhenti memperbaiki, membersihkan busi itu semua yang namanya Vespa yang lewat mampir, Pak. Mampir. Ada apa, Pak? Ada yang bisa kami bantu? Langsung ditangani semua. Luar biasa persaudaraan. Sama-sama punya Vespa. Dia nggak bertanya, Bapak agamanya apa? Nggak bertanya itu. Ya. Tapi apakah saudara seagama bisa terbangun dalam bentuk seperti itu? Enggak. Ya. Ini yang terjadi selama ini itu begitu. Kenapa persaudaraan terbentuk bukan karena agama? Maka tadi di subuh tadi saya membaca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Itu yang saya baca tadi ketika subuh. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, bukan kepada selain agama Allah itu. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah agamanya Allah, bukan selain itu. Bukan selain itu. Maka termasuk masjid, ya. Ini adalah sumber pemersatu. Jangan sampai masjid ini menjadi sumber pemecah. Ini simbol agama Allah, karena ini adalah rumahnya Allah. Ini bukan rumahnya si A, si B dan si C. Masjid bukan milik organisasi, tapi masjid itu adalah rumahnya Allah. Semua kita berada di masjid ini sebagai tamunya Allah, tidak ada menjadi tuan rumah. Ya, jadi di masjid itu semua kita adalah tamunya Allah dan tidak ada yang menjadi tuan rumah. Jadi jangan sampai kita, ya, mohon maaf, yang diamanahi sebagai takmir, pengurus, jangan sampai kita merasa ini rumah kita, ini masjid kita, tapi ini rumah Allah, ya. Semua silahkan datang ke rumah Allah dan semuanya punya status sama, yaitu sebagai tamu Allah. Ya, jadi jangan sampai terjadi hanya perbedaan-perbedaan lalu kemudian yang satu mengusir yang lainnya. Kamu nggak boleh sholat di masjid ini. Ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, maka inti dari yang kita sampaikan dalam hadis tadi, ya, di situ adalah hubungan kita dengan Allah itu sangat dipengaruhi bagaimana hubungan kita sesama manusia. Maka oleh karena itu mari kita bangun rasa kasih sayang kita sesama manusia itu karena kecintaan kita kepada Allah, bukan kecintaan kita kepada selainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa fadilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini kaitannya dengan menjaga persaudaraan dan kita mengunjungi itu. Nah, berikutnya kaitannya dengan adab, ya, kaitannya dengan adab ketika kita berkunjung atau kita diundang. Maka yang pertama adalah ketika kita diundang oleh seseorang,
Ya, kalau tadi kan konteksnya kita mendatangi tanpa diundang tadi kita sampaikan. Tapi ketika kita diundang oleh seseorang, adabnya adalah kita wajib memenuhi undangan itu. Ya. Dalam sebuah hadis disampaikan man du'iya falyujib. Barang siapa yang diundang maka hendaklah dia mendatangi undangan itu. Bahkan dalam hadis yang lain di situ ada ancaman. Ini menunjukkan bahwa mendatangi undangan itu wajib. Kenapa? Karena ada ancaman bagi yang tidak melaksanakannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disampaikan wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika seseorang diundang tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i, dia tidak mendatangi undangan itu, maka sesungguhnya kata Rasulullah dia bukan menyakiti orang yang mengundang, tapi dia justru telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tadi kita sampaikan hubungan kita dengan Allah diwarnai dengan hubungan sesama manusia. Kita tidak memenuhi undangan manusia, itu yang marah Allah. Ya, kita tidak memenuhi undangan manusia, yang marah Allah. Itu sama dengan kita bermaksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah dan pada Rasul. Karena apa? Karena seseorang mengundang kita itu kena ada rasa kasih sayangnya kepada kita. Kita tidak akan mengundang seseorang yang kita benci kepada orang itu. Orang yang kita undang itu berarti adalah orang itu kita sayangi. Hubungan kita baik dengan orang itu. Maka jangan sampai hubungan yang baik yang sudah dibentuk oleh seseorang kepada kita, kita rusak dengan cara kita tidak mendatangi undangannya. Maka seseorang yang tidak mendatangi undangan orang lain itu berarti dia sudah merusak hubungan itu. Dan merusak hubungan sama manusia berarti sudah merusak hubungannya dengan Allah. Makanya tidak mendatangi undangan seseorang itu sama dengan kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah. Maka dikatakan dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita diundang, ya, maka kita pahami di situ itu adalah undangan Allah. Ya, jangan sampai kita mencari-cari alasan. Kita bisa saja mengungkapkan, ya, bertabayun, ya, dalam tanda petik ini. Sampaikan pada manusia, ngapunten Bapak Ibu, saya nggak bisa hadir kemarin gini. Bisa kita mencari alasan pada manusia, tetapi nggak bisa. Ya, kita beralasan di hadapan Allah karena Allah tahu yang sesungguhnya apa yang menyebabkan kita tidak menghadiri undangan itu. Ya, hati-hati terhadap undangan, jangan kita hanya anggap itu hablum minan nas, sehingga kita dengan mudahnya mengatakan maaf ada nggak bisa menghadiri karena ini. Dikarang, dibuat-buat Bapak Ibu alasannya, ya. Karena kita memahami di saat itu ada hanya hubungan sesama manusia, tapi sesungguhnya itu termasuk hubungan kita dengan Allah, dan kita nggak bisa mencari-cari dan membuat-buat alasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab yang pertama, ketika kita diundang wajib kita datangi. Seumpama kita punya alasan yang betul-betul punya alasan, maka kita perlu menyampaikan pada yang mengundang itu. Agar apa? Agar tidak merusak rasa ukhuwah tadi, rasa kasih sayang dan persaudaraan tadi. Perlu kita klarifikasi, kita tabayun agar tidak muncul fitnah, agar tidak muncul dugaan-dugaan yang salah terhadap diri kita. Kenapa kita tidak mendatangi undangannya? Apalagi yang mengundang itu tetangga, kok tetangga depan tidak kelihatan gitu kan. Nah, itu perlu ditabayun betul itu, ya, jangan sampai termuncul fitnah. Kemudian yang berikutnya, ketika kita bertamu itu, ya, adabnya adalah kita mengucapkan salam dan meminta izin. Ya, mengucapkan salam dan meminta izin. Izin apa? Izin untuk masuk. Jadi mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Mengucapkan salam ini adalah dalil umum, yaitu ketika kita bertemu dengan seseorang, maka di sana kita
dianjurkan untuk mengucapkan salam. Termasuklah kita menemui seseorang di rumahnya, maka ucapkan salam terlebih dahulu. Mengucapkan salam bukan berarti lalu kemudian setelah dijawab salamnya kita bebas masuk, enggak. Setelah mengucapkan salam kita harus minta izin, bolehkah saya masuk? Jadi mengucapkan salam sekaligus minta izin. Apakah kita diperbolehkan masuk atau tidak? Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, salah satunya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana ada seseorang yang mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang itu hanya mengatakan, "Bolehkah saya masuk?" Ya, dia tidak mengucapkan salam, dia hanya mengatakan, "Bolehkah saya masuk?" Lalu kemudian Rasulullah mengutus seseorang yang ada di rumah itu untuk mendatangi tamu itu. Untuk apa? Mengajari tamu, katakan pada tamu itu, ucapkan assalamualaikum, kemudian baru dia bertanya, bolehkah saya masuk? Nah, kemudian orang ini pun menyampaikan kepada tamu itu, dan disampaikan kata Rasulullah, kalau kamu bertamu, ucapkan assalamualaikum, lalu bertanya, bolehkah saya masuk? Kemudian orang itu pun mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian bertanya, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah memberikan izin pada seseorang itu untuk masuk. Jadi nanti kalau ada bapak ibu tamu di rumah kita, datang ke rumah kita, tidak mengucapkan salam, tuk, boleh saya masuk? Jangan disuruh masuk dulu. Perintahkan dia untuk mengucapkan salam. Ucapkan salam, kemudian baru minta izin untuk bisa masuk. Dalam surah An-Nur ayat 27 itu sangat jelas tentang dua hal ini. Di sana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya. Jadi kita masuk rumah yang bukan rumah kita, termasuk Bapak Ibu rumah anak kita, rumah orang tua kita, rumah kakak kita, rumah adik kita, rumah paman kita, rumah ponaan kita, itu bukan rumah kita. Maka tetap berlaku aturan ini, mengucapkan salam dan meminta izin. Jangan sampai orang tua masuk ke rumah anaknya, kena merasa anaknya ya nyelonong begitu. Jangan-jangan di rumah itu ada rahasia ya, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk tidak boleh diketahui oleh orang tuanya. Ya, biarkan tuan rumah menyiapkan segala-galanya sehingga ketika tamu itu masuk, meskipun orang tuanya, ada aib yang sudah ditutupi di rumah itu. Jadi jangan sampai kita nyelonong hanya gara-gara itu rumah anaknya kita, di rumah orang tua kita. Tetap kita mengucapkan salam dan meminta izin. Ini berlaku secara umum ayat ini. Dan meminta izin itu dibatasi itu hanya 3 kali. Al-isti'zanu thalathun fa in uzina laka wa ila farji'. Kita hanya boleh minta izin 3 kali. Kalau sudah minta izin 3 kali, boleh saya masuk? Yang punya rumah enggak menjawab. Saya boleh masuk? Yang punya rumah juga tidak menjawab. Boleh enggak nih saya masuk? Enggak jawab juga. Ya sudah, pamit saja. Ya, itu berarti dia tidak mengizinkan kita masuk. Ya, 3 kali kita minta izin, kemudian tidak diizinkan masuk, tidak dijawab, maka kita pulang. Wa illa farji'. Jika tidak diizinkan, farji', maka kembalilah, pulanglah. Jangan memaksa diri untuk tetap masuk ke rumah itu. Nah, yang berikutnya ya, jika kita menggunakan
sarana mengetuk, ya, mengetuk. Kan di rumah itu ada yang pakai bel, ada yang pakai apa tuh yang di kalung sapi itu, Bapak Ibu, tong 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 itu apa namanya itu? Hah? Nah itu kan ada ya di rumah yang begitu. Ya, kalau itu kita menggunakan sarana itu. Kalau di rumah itu tidak ada bel, tidak ada yang itu tadi, kita akan biasa menggunakan ngetuk. Ternyata mengetuk itu juga ada adabnya, Bapak Ibu. Apa adabnya? Kita mengetuk jangan menggunakan selain kuku. Jadi mengetuknya itu adalah dengan menggunakan kuku. Ya. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Anas bin Malik, ya, itu mengatakan bahwa kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya kami mengetuk pintunya Rasulullah itu dengan kuku, bil azafir. Kenapa dengan kuku? Biar bunyinya tidak terlalu keras. Lah kalau rumahnya itu panjang ke belakang itu gimana gitu kan? Ya, intinya adalah jangan sampai kita mengetuk pintu itu terlalu keras. Yang pertama bisa mengagetkan orang yang ada di rumah itu. Yang kedua terkesan tidak sopan. Apalagi rumahnya rumah kaca begitu kan, digedor itu, wah ini kacanya bisa pecah kalau begini. Ya, nggak sopan. Intinya adalah kita mengetuk pintu dengan sopan, dengan pelan. Sekira-kira tuan rumah tahu kalau ada tamu. Maka kata Anas bin Malik, kami sama Rasulullah itu kalau mendatangi rumah Rasulullah itu kami ngetuk pintunya menggunakan kuku. Jadi ujung ini kan berarti begini, bukan begini, apalagi begini, ya. Jadi dengan kuku itu ada adabnya, ya, kesopanan kita untuk mengetuk pintu seseorang. Bagaimana jika kita diundang dan kita dalam keadaan berpuasa? Kita diundang dan kita dalam keadaan berpuasa. Apakah kita beralasan untuk tidak mendatangi undangan itu hanya gara-gara puasa? Atau apakah kita ketika sampai ke undangan itu kita harus berbuka? Ya, dalam sebuah hadis itu disampaikan, hadis riwayat oleh Muslim, "Iza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im." Jika kamu diundang oleh seseorang maka penuhilah undangan itu, dan jika kamu dalam keadaan berpuasa maka doakanlah orang itu. Jadi kita tetap memenuhi undangan itu, dan jika kita berpuasa kita boleh tidak makan dan kita tetap datang dan kita doakan dia. Jadi misalnya ada undangan mantainan, jenengan puasa, tetap mendatanginya dan doakan orang itu. Tetapi wa in kana muftiran, jika engkau dalam keadaan tidak berpuasa dan mendatangi undangan itu, falyut'im, hendaklah kamu memakannya. Jadi jangan sampai ketika kita tidak puasa diundang, disuguhi makanan, kita sama sekali tidak mencicipi makanan itu. Itu akan menyakiti hati orang yang mengundang. Cicipilah makan itu, meskipun makan itu mungkin bagi kita tidak begitu disenangi, tapi makanlah meskipun hanya sedikit. Falyut'im. Nah, jadi ketika kita diundang, ya, dan kita dalam keadaan berpuasa, maka kita boleh tetap berpuasa. Yang tidak boleh berpuasa itu kalau kita dalam posisi yang mengundang. Ya, kita mengundang seseorang, mengundang makan, monggo Bapak Ibu, monggo dicicipi. Orang Jawa bilang apa? Sekecaaken apa gitu nggih. Ayo monggo jenengan juga. Maaf saya puasa. Ya, tamunya dipersilakan tapi dia sendiri maaf saya puasa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau panjenengan diundang makan di rumah seseorang dan yang tuan rumahnya berpuasa mempersilakan panjenengan makan, makannya enak enggak?
dan itu membuat tamu tidak nyaman, itu termasuk bagian tadi tidak memuliakan tamu. Oleh karena itu wajib berbuka kalau kita sebagai tuan rumah. Berbeda kalau kita dalam posisi sebagai tamu. Itu dua hal yang berbeda. Nah, berikutnya, bagaimana jika surupnya jam berapa? 6 kurang 5 ya, sedikit lagi ya. Bagaimana jika ketika kita akan mendatangi undangan itu ada orang yang mengikuti kita, anak kita? Ini ada undangan, ini biasanya kalau posisi punya anak satu kecil ini kan tidak mungkin ditinggal Bapak, ya kan tidak mungkin ditinggal nih. Punya anak masih kecil, kita diundang, suami istri diundang, ini anak ditinggal nggak? Kan tidak mungkin meninggalkan anak. Apa gara-gara anak kemudian kita tidak mendatangi undangan? Wah, anak saya nggak diundang, berarti saya nggak akan datang karena nggak bisa meninggalkan anak gitu. Ini kan jadi dilema juga ini. Nah, maka ya jika seumpama kita diundang dan ada orang yang nggak bisa kita tinggal, harus kita ajak, kita harus menghubungi yang mengundang itu, kata Rasulullah, dan kita katakan, bolehkah saya membawa anak saya? Bolehkah saya bawa seseorang? Atau kita katakan ada seseorang yang tidak bisa saya tinggalkan, harus mengikuti saya, bolehkah saya bawa? Harus minta izin Bapak Ibu. Ini hadisnya panjang ya, hadis Bukhari juga. Hadis tidak saya bacakan hadisnya, tapi intinya di situ. Ya, ketika kita mendatangi undangan ada orang lain yang tidak diundang kita bawa, harus kita minta izin. Bolehkah saya membawa itu? Seumpama zaman dulu kan tidak pakai telepon Bapak Ibu kan. Jadi zaman dulu itu memang sudah datang ke situ, sampai rumah itu ditemui tuan rumahnya, kita katakan, maaf saya membawa seseorang, bolehkah dia masuk? Hadisnya konteksnya begitu. Ya, karena zaman dulu nggak bisa nelpon ya. Jadi memang dibawa sampai di rumah baru minta izin. Kalau seandainya tuan rumah mengatakan, maaf ya, saya tidak mengundangnya, itu orang harus di luar. Ya, harus nunggu di luar. Ya, harus nunggu di luar. Kalau sekarang kan enak, tinggal di WA. Ngapunten, saya punya anak kecil nih, nggak bisa ditinggalkan, boleh nggak saya ajak, saya bawa? Oh maaf ya, ini undangan ini khusus untuk yang dewasa. Ya, maka anak dititipkan tempat yang lain. Kalau nggak bisa dititipin, itu bisa menjadikan alasan, maaf saya nggak bisa menghadiri karena anak nggak bisa ditinggal dan tidak ada tempat penitipannya. Itu alasan untuk tidak hadir. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu panjenengan diundang mantenan sekalian, malah sekalian anaknya, itu tidak boleh. Ya. Ya. Jadi yang datang hanyalah yang diundang. Itu etikanya begitu. Kalau bawa anak, telepon itu orang. Maaf saya punya anak, boleh dibawa? Boleh, silakan itu. Kemudian yang berikutnya lagi, cepat saja. Etikanya ketika kita mendatangi orang lain, rumah orang, kemudian orang itu bertanya. Dia bertanya, siapa? Jangan sampai kita menjawab, saya. Ini terjadi zaman Rasulullah. Ngetuk pintu Rasulullah, assalamualaikum, boleh saya masuk? Siapa? Kata Rasulullah. Waalaikumsalam, siapa? Saya. Rasulullah marah. Bahasanya Rasulullah itu apa? Ana. Wah gitu. Saya gitu. Jadi Rasulullah marah. Saya gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan saya. Jangan sok dikenal orang gitu. Ya, jangan sampai kita merasa sok dikenal orang. Sebutkan nama kita siapa? Oh, saya Rial. Ya, jangan ngomong saya toh gitu. Karena nggak semua orang tahu. Tapi di telepon juga sering kita kan bikin sebel gitu kan. Telepon nomornya belum tersimpan. Siapa ini? Saya, lupa ya. Bukan bikin sebel malah itu. Ya. Tapi hati-hati yang begitu Bapak Ibu. Saya pernah kena itu. Jadi ketika orang tidak menyebut namanya atau dia memancing-mancing, ya. Ayo siapa? Kita sebut satu nama, udah dia mengingat nama itu, seolah dia menjadi orang yang kita sebut itu. Dan kemudian intinya apa? Ujung-ujungnya duit, penipuan. Ya, saya pernah itu dikerjain dengan begitu. Itu yang terkena itu justru tempatnya Mas Rian itu, Danar Hadi, Bu Bambang. Ya.
Jadi ketika dia telepon Bu Bambang itu, oh ini Ustadz Rial ya? Iya. Udah langsung dia katakan, Bu, ini saya punya ponaan yang sekarang mau operasi gini-gini, ya. Saya pas lagi nggak punya uang, bisa bantu? Hampir dikirimkan. Ya, bersyukur Bu Bambang itu ngirimnya ke Bu Toni, ya, di Denar Hadi itu. Bu Toni pun telepon saya, Tat, ini uangnya udah siap, monggo diambil. Kaget saya, Bang, apa Bu Toni? Loh, katanya Ustaz minta uang sama Bu Bambang mau operasi ponanya. Loh, saya nggak pernah hubungi Bu Bambang. Loh, Bu Bambang ceritanya begitu. Akhirnya nomor itu saya telepon lagi, nyambung. Ini Ustaz Rial ya? Iya, katanya gitu. Dia ngomonglah Rial yang sesungguhnya dengan Rial KW gitu. Ya, tak layan dulu. Ini ramai ceritanya itu. Akhirnya saya bilang, Mas, ya enggak usah ngapusi lah, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngaku, saya sebetulnya dia tidak bermaksud ngerjain jenengan Pak, tapi karena ibu tuh menyebut nama jenengan gitu. Bukan bermaksud dari awal untuk apa? Mengerjain jadi objek ya, objek penderita. Bukan bermaksud ingin mengerjain jenengan, tapi kena nama jenengan disebut gitu. Saya nggak kenal sama jenengan gitu. Nah gitu, jadi balik ke sini kita kalau ada yang bertanya jangan anak-anak begitu, saya bukan, tapi sebut nama kita. Terus berikutnya singkat saja, kita kalau datang rumah orang gedor pintu jangan berada di depan pintu. Ya, ini etikanya. Jangan berada di depan pintu, ketika orang membuka kita langsung bisa melihat rumahnya. Itu tidak baik. Tapi posisi kita setelah kita ngedor pintu itu berada di pinggir kanan atau pinggir kiri, dimana ketika pintu dibuka kita nggak bisa langsung melihat isi rumah itu termasuk etika ya. Hadisnya ada di sini juga, di Bukhari ya, tidak saya bacakan karena untuk menyingkat waktu. Terus kemudian juga ketika kita sudah masuk rumah seseorang, tolong bapak-bapak, bahasa bapak-bapak ini ibu ya, ibu-ibu enggak, tolong matanya jangan liar melihat kemana-mana. Ini bapak-bapak biasanya bu ya, gitu. Jadi masuk ke rumah dilihatnya semua Pak. Ya, seumpama masuk mungkin pertemuannya di belakang, melewati kamar-kamar itu matanya begini. Ya, itu tidak etis. Ya, tapi fokuslah ke tempat di mana kita dipersilakan duduk. Ya, jadi matanya jangan celelean kemana-mana. Ini bahasa bapak-bapak nggih Bu nggih. Nggih bapak-bapak nggih. Oh nggih Pak gitu. Nah, kemudian tamu setelah disuguhi doakan tuan rumah itu, ya, doakan. Tidak hanya mengucapkan terima kasih, tapi doakan semoga apa? Yang pertama, semoga Allah mengampuni dosanya, kemudian Allah memberkahi rezekinya, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, kasihanilah mereka, serta berkahilah rezeki mereka. Panjenengan kalau mendatangi rumah seseorang disuguhi didoain enggak? Adabnya didoain. Doanya apa? Minta diampuni dosa orang itu. Yang kedua minta dikasihani orang itu. Yang ketiga minta rezekinya barokah. Maka sering-seringlah mengundang orang, insya Allah banyak didoakan. Apalagi yang datang itu orangnya 100 Pak. Saya mau kok kalau diundang. Kemudian tidak memberatkan bagi tuan rumah, ya. Ini dalam konteks tidak diundang. Seumpama kita ingin mendatangi seseorang, jangan sampai memberatkan orang itu. Kalau kondisi orang tidak memungkinkan terima tamu, jangan datang. Bagaimana agar kita tahu tidak memberatkan? Minta izin terlebih dahulu. Saya mau datang nih ke rumahnya Mas Rian, saya harus ngomong dulu, Mas Rian boleh nggak saya datang ke rumah hari ini? Harus kasih tahu dulu. Karena kalau tidak itu nanti akan membuat si tuan rumah itu akan menjadi kelabakan semua. Mungkin ruang tamunya masih
berantakan dan seterusnya. Mungkin hubungannya dengan anak dan orang dan keluarganya mungkin lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu. Bisa bayangkan suami istri berantem datang tamu, siapa yang mau nemenin tamu coba? Kan ribet Bapak Ibu, ya. Nah, maka minta izin dulu. Itu etikanya begitu. Boleh saya datang hari ini jam sekian gitu. Kemudian kalau kita harus nginap di rumah orang itu hak kita hanya 3 hari. Hanya 3 hari itulah tuan rumah wajib menjamu kita. Lebih dari 3 hari belanja sendiri, masak sendiri Pak. Jadi tuan rumah itu hanya punya kewajiban 3 hari menjamu kita di rumahnya. Jangan bertamu lebih dari 3 hari. Sudah tidak ada kewajiban lagi. Kemudian memilih waktu yang berkunjung yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang baik berkunjung di pagi dan sore hari. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, waktu yang baik berkunjung adalah di pagi dan sore hari. Makanya waktu kunjung rumah sakit itu rata-rata ya pagi dan sore. Jangan siang, karena itu waktu istirahat. Jangan malam, itu waktu istirahat. Berkunjunglah pagi dan sore, itu waktu yang terbaik. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa adab di dalam kita mengunjungi atau bertamu, baik tamu diundang maupun tidak diundang. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan adab tentang menerima tamunya. Insya Allah mungkin di waktu yang lain. Ya, saking banyaknya materi yang harus kita sampaikan, ini harus kita buat sesi kedua nanti, ya Mas Rian. Jadi ini kajian adab bertamu dan menerima tamu, kajian sesi pertama. Nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Nanti akan membahas tentang adab ketika kita menerima tamu. Baik, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ya, waktunya harus korupsi ini ya. Lebih lama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Ada tanya jawab? Sudah waktu udah lewat ya. Satu saja ya, satu saja. Ya. Apakah? Oh, jarak. Iya. Baik. Ya. Apakah jarak itu merupakan uzur syar'i? Yang menjadi uzur syar'i itu bukan jarak berapa kilonya, tapi kesulitan kita untuk mendatangi itu. Ya. Dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah namanya. Azimah itu hukum yang semestinya. Ketika tidak ada musyaqqah, apalagi mudarat atau mafasad, ya mafasid. Ya. Ketika kita mengalami musyaqqah saja, kesulitan, maka mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ketika kita mendapatkan kemudaratan atau kemafsadatan, maka kita dilarang justru melakukan itu. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan kita ya meninggalkan yang azimah, yang semestinya tadi. Yang pertama, kalau ada musyaqqah, kesulitan. Nah, kalau kesulitan kita dapatkan, di situ ada khiyar, hak pilih. Kita masih boleh datang, boleh tidak. Itu namanya musyaqqah. Panjenengan dalam perjalanan kesulitan, ya berat rasanya untuk sholat pada waktunya masing-masing. Panjenengan boleh memilih mau diqadha dan jamak atau tidak. Boleh dua-duanya. Ya. Ketika Ramadan badan kurang enak tapi masih memungkinkan untuk berpuasa, tapi sulit. Kita boleh memilih, boleh puasa, boleh tidak. Itu musyaqqah. Tapi ketika bukan kesulitan yang kita dapatkan, tapi kemudaratan, maka tidak boleh kita melakukan itu. Itu namanya mani namanya. Bukan rukhsah tapi mani'ain. Mani itu penghalang. Maka kita tidak boleh melakukan itu. Misalnya kita puasa, dengan puasa penyakitnya akan semakin parah dan bahkan mungkin akan berakibat fatal. Maka kita tidak boleh puasa. Jadi kalau kemudaratan justru dilarang. Tapi kalau musyaqqah, kesulitan, diberikan keringanan. Sekarang pertanyaan saya, jarak itu menyebabkan sulit atau menimbulkan mudarat?
Kalau jarak yang panjenengan maksud menimbulkan kesulitan, maka punya hak rukhsah, boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau kemudorotan dengan mendatangi undangan itu, panjenengan harus membayar ongkos yang begitu banyak, begitu besar, sehingga anaknya harus nonggak bayaran SPP-nya. Anak-anak harus puasa selama 1 minggu. Gara-gara apa? Uang mau dipakai untuk mendatangi itu. Banyak mudarat yang dimunculkan, maka tidak boleh mendatangi itu. Kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mudarat harus lebih kita utamakan daripada mengambil manfaat. Mendatangi undangan itu manfaat, tapi kalau menimbulkan mudarat ini terlebih dahulu harus ditutupi. Jangan sampai mengambil manfaat menimbulkan mudarat. Paham ya? Nah, jadi itu mani atau musyaqqah, itu dulu yang harus dianalisa. Kalau musyaqqah berarti ada rukhsah. Jadi kalau hanya kesulitan ada hak pilih, boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau mudarat yang muncul nggak boleh datang. Nah, monggo lah nanti jarak yang panjenengan maksud tinggal dilihat musyaqqah atau mudarat. Bukan masalah jarak berapa kilonya, ya, bukan masalah berapa kilo. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam. Cukup satu aja ya. Waktunya sudah lewat. Baik, semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Mari kita tutup, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.